Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Oke, baik, teman-teman sekalian dan tim media juga. Mungkin untuk doorstop di siang hari ini bisa kita mulai ya. Terima kasih banyak sebelumnya sudah hadir teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya berterima kasih kepada teman-teman pers yang sudah hadir pada hari ini. Saya terima kasih juga untuk Rumah Sakit RSI Bunda telah memfasilitasi kehadiran anak pertama kami. Terima kasih banyak buat Dr. Inada selaku Direktur Hospital, Dr. Gary selaku Dr. Jin dan Dr. Billy selaku dokter anak. Yang kami mengumumkan alhamdulillah lahir anak pertama kami pada hari Kamis kemarin tanggal 20 di Rumah Sakit RSI Bunda. Mungkin ada pertanyaan. Ya, cerita proses persalinannya gimana? Ya, proses persalinan alhamdulillah sangat lancar. Yang lancar, alhamdulillah lancar. Panjang, berat, Ya, Alhamdulillah. Mungkin dok. mungkin Cek mati. lain hormon. Cek mati. Cek. Mungkin untuk proses persalinan bisa saya sampaikan ke dokter Bendel dulu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kepada kita semua. Seperti yang disampaikan Mas Heri, alhamdulillah kita telah melangsungkan persalinan secara sehat pada hari Kamis ya. Iya, hari Kamis. Sekitar jam 10.21. Jadi semuanya berlangsung dengan sehat. Ini juga alhamdulillah langsung menangis, segera langsung ditangani oleh dokter ini, anaknya yang langsung menangani pada saat setelah sterilitas. Dan setelah operasi pun keadaan Vicky alhamdulillah juga bagus, stabil. Sampai saat ini sudah tidak ada persalinan, semuanya bagus, luka operasi semua bagus dan insya Allah bisa. Pertimbangannya apa dok untuk kemudian sampai sesar gitu kan ada pertimbangan medis tertentu? Iya, pertimbangannya karena posisi bayinya ya, posisi bayinya itu agak sedikit sedikit sungsang, melintang, sehingga untuk anak pertama tidak disarankan untuk lahir secara normal, jadi kita ambil keputusan untuk melakukan sesar seperti itu. Memang sesuai tepat pada waktunya atau memang dipercepat atau seperti apa? Oh, cukup bulan. Cukup. Keadaan Kak Vicky sendiri mungkin saat ini sebagai Alhamdulillah keadaan Vicky sekarang sehat, aman. Ya, sebagai orang tua baru kita masih sering begadang ya. Karena kan harus ngasih sekitar 2 jam sekali. mungkin boleh dijelasin kayak namanya siapa, seberat badan ini gitu. Nama panjangnya Kaisan ada Kain. Nama panjangnya Kaisan ada Kain. Untuk berat badan tinggi badan mungkin dokter D bisa menjelaskan. Ya, makasih ya, bayinya lahir bagus banget ya. Saya juga terima kasih ya, Vicky sama Mas Heri melahirkan di sini. Dan yang paling mungkin di sini banyak media, kita menyiapkan Vicky itu sebelum lahir ya. Jadi hamil sudah diedukasi apa yang harus dikonsumsi, kemudian waktu lahir nanti apa yang kita akan lakukan. Dari saat bayinya lahir bagus, kita lakukan inisiasi menyusui dini. Malah saya sempat ambil asinya masih di ruang operasi. Mas Hairi melihat bayinya diberikan kolostrum dan jarang banget ya bayi itu lahir hari ketiga sekarang. Hari ketiga berat badan itu udah naik ya, karena biasanya kalau ASI itu kan dia turun, ya ini udah naik 20 gram seperti di dalam kandungan kan dia harus naik terus ya. Jadi kita bersyukur dan kita berharap bayi ini akan terus bagus. Bagus itu kalau dia tidak ada kuning, dan memang tidak ada kuning ya. Kemudian hari ini pulang gitu ya, dan mudah-mudahan di rumah si Vicky sama suami begadang 2 minggu itu hal yang biasa ya. Itu yang akan membuat bayi itu baik. Saya mungkin boleh jelasin tadi namanya siapa panjangnya dan apa sih arti nama dari Nama panjangnya itu Kaisa Nada Khairi.
artinya itu pemberian Tuhan yang cantik, cerdas, berani, dan Khairi itu kan nama aku ya, jadi ada nama Khairi di belakang. Kemarin juga sempat katanya cincinnya susah dilepas gitu. Oh iya, karena kan kalau dia karena kan ibu hamil kan pasti berat badannya drastis ya, terus lupa copot cincinnya pas persiapan persalinan kan harus dicopot cincinnya, dia akhirnya kita copot ke situ lah waktu itu. Sampai manggil damkar itu benar nggak? Iya. Karena sering ya. Kan waktu itu kan udah coba beberapa cara ya, pakai lotion, terus pakai minyak. Tapi waktu itu di kolam renang kan biasa tangan ngecil, dan bisa juga akhirnya ya udah pas kita pergi ke toko cincinnya katanya coba bawa ke damkar aja. Akhirnya ya udah dipotong aja cincinnya itu, tidak bisa kebuka karena kan persyaratan operasi harus nggak ada cincin atau metal. Jadi sebelum operasi semua yang berbau perhiasan itu harus kita lepas. Cincin dan lain-lain tidak mengganggu operasi. Cincin apa berarti Pak? Apa? Cincin pernikahan. Ya. Diganti lagi tuh berarti. Nggak diganti nggak mungkin ini lagi diperbaiki lagi, dirapin lagi gitu. Itu Mungkin nggak bisa ada di pasar nggak apa? Ya, karena kan kondisi kan bayi belum bisa Jadi sebetulnya sih kalau bayi itu kan paling horor kita bilang ya, paling nangis terus gitu malamnya. Jadi artinya mungkin dalam 3 hari ini begadangnya masih banyak banget. Ya sebetulnya sih Kiki sih baik-baik saja ya, tapi mungkin untuk menghadapi segini banyak orang dan ini kan agak jauh dari tempat rawat ya. Jadi mungkin kita lebih baik nanti mungkin kalau dia udah merasa fit mungkin ada press conference yang berikutnya. Mungkin saya tambahkan. Ya silakan. Ini sangat excited banget sebenarnya. Iya, sangat excited banget. Oke, dia pengen, cuma saya bilang kalau kamu jangan masih nggak nyaman, karena kan restorasi ya, itu kan lukanya masih kalau berat, atau mungkin nanti di sini malah ada heboh ketawa, nah itu bikin dia nggak nyaman. Jadi saya bilang kalau memang rasanya belum nyaman tidak apa-apa, bukan masalah apa-apa. Iya, ini baru hari ketiga ya, jadi artinya. Tapi dia sendiri oke, bagus. Tapi Kakak Irin sendiri ada itu nggak membatasi waktu untuk buat terima kerjaan setelah ini berapa lama? Aku belum kepikiran sampai sana sih. Jadi aku sama Dini lebih fokus kayak ya kita mengasihi anak dulu, gimana kembang anak, kita berjalan waktu baru kita bisa obrolin lagi sama Dini gimana buat jadwal waktunya nanti. Ada drama nggak sih Kak mungkin ketika proses persalinan sebelumnya harus seperti apa? Gimana? Ada drama. Oh, alhamdulillah nggak ada drama sih, lancar-lancar aja alhamdulillah. Ya mungkin dari rumah sakit bundanya juga kasih kita support sebelum persalinan, kayak dokter Beril kan ngasih arahan, kamu harus kayak gini, Khairi kamu harus kayak gini, kamu harus persiapan. Dokter Dewi juga kayak ngasih kamu nanti akhirnya tanggal segini kamu harus siap dengan ASI kamu untuk tumbuh kembang anak kamu bagaimana. Jadi aku sama itu kayak nggak ada drama, jadi kita udah siap berdua karena rumah sakit udah ngasih kita support cara mental gitu. Kan sempat kemarin juga tadi untuk dapetin anak ini nggak mudah ya. Apa? Untuk dapetin anak ini. Oh iya. Dan gimana perjuangan sampai hari juga ya nangis. Gimana sih Kak? Ya perjuangan mungkin dokter Beril ya lebih tahu karena yang dampingin waktu itu dokter Beril. Jadi alhamdulillah Kiki mempercayakan kepada saya dan rumah sakit ini sejak kehamilan pertama yang sempat tidak jadi sempat tidak berkembang, kita harus merayakan istilahnya keguguran. Lalu setelah beberapa bulan kemudian ternyata memang ada pistanya yang pistanya cukup besar, dan akhirnya pada saat itu karena ada keluhan nyeri dan kesakitan sekali, akhirnya kita putuskan untuk melakukan operasi pengangkatan kista yang memang sangat sayangkan harus juga mengangkat ovari sebelah kiri. Jadi Kiki hanya punya satu ovari. Tapi alhamdulillah dengan keikhlasannya, dengan ketabahan, dan mereka berdua saling menjaga sehingga tidak masalah setelah 2 bulan kalau salah ya. Iya, 3 bulan. 3 bulan hamil walaupun Iya. dengan cuma satu ovari. Itu sangat alhamdulillah sekali. Jadi itulah perjuangannya, saya salut kepada mereka berdua, mereka penuh keikhlasan sehingga Allah mengganti dengan yang lebih baik. Haru pasti. lahiran anak pasti sampai haru, senang gitu. Masuk ke dalam ya? Itu masuk ke dalam juga. Nyaksiin langsung perjuangannya.
ya nyaksi langsung gimana diungkapin juga susah juga ya. Operasinya masih cepat waktu itu, 10 keluar bayi. ya 5 menit keluar bayinya. Kan persiapan buat Kiki secara mental, secara fisik juga kan. Pas lahir 10 menit alhamdulillah bayi sehat juga, jadi kayak terharu banget hasil perjuangan saya sama Kiki untuk dapetin anak gitu. Tapi pas masuk ruang operasi sempat deg-degan tidak sih gimana? Oh udah pasti. Lihat tadi kan di postingannya juga senyum-senyumnya. Tadi sebetulnya apa sih yang dirasain? Ya deg-degan udah pasti, nama kan istri mau menghadapi operasi ya, operasi sesar. Kita kan nggak tahu apa yang terjadi di saat operasi. Alhamdulillah Kiki sehat, terus dokter Beryl juga kasih kita semangat, dokter Diri juga ngasih kita semangat, nanti sesar ini aman kok, bayinya juga akan sehat juga kok. Jadi aku sama Kiki pun kayak yaudah ayo saya kita operasi ya udah jalan, alhamdulillah insya Allah lancar gitu. Sempat ada proses nggak sih misalnya kalau ke bapaknya ada proses itu nggak sih dok? Maksudnya pendapat Jadi pas pertama kan ke ibunya ya. Terus tadi saya bagikan di story saya itu memberikan kolostrum itu ada ayahnya. Kemudian saat di ruang perawatan sebelum rawat gabung ya itu ke ayahnya. Mungkin nanti dari story-nya Kiki dan Hairi mungkin yang akan membagikan. Tapi itu adalah satu peristiwa yang tidak hanya ibunya kita berperan, tetapi ayahnya tuh mesti dari awal sudah berperan. Karena tadi ada ada pertanyaan tentang kapan menerima pekerjaan. Saya sebagai dokter anak berpesan pada Kiki bahwa 2 minggu pertama itu sangat berat. Jadi kalau ada waktu lebih bagus tidur, istirahat. Kemudian kalau nanti mau dicampur, sekarang dengan ibu bekerja kan ada ASI perah. Kalau bisa 6 minggu. Kalau bisa ya, jadi 1,5 bulan betul-betul dia menikmati perannya sebagai ibu. Di mana dia menyusui itu tidak hanya menyusui ya, tetapi berkenalan betul-betul. Dan Kiki sudah memperlihatkan di sini selama 3 hari kita mendampingi tanpa kita minta, dan dia tidak pernah meminta kita, dia terus menyusui gitu. Jadi artinya itu yang membuat pasti sangat melelahkan. Sehingga kalau ada waktu, saya juga berpesan sama mereka, berikan waktu untuk beristirahat. Karena itu penting buat ibu, yaitu berharga sekali. Mungkin di sini banyak yang sudah punya anak, bahwa menyusui itu tidak ringan ya, memang melahirkan itu berat, tapi menyusui itu saya rasa beratnya sama. Ya kalau melahirkan itu kan memang betul-betul kita tidak pernah tahu terjadi dalam proses kelahiran itu, tetapi rumah sakit menyiapkan. Ada dokter anestesi, ada dokter Beryl, ada saya sebagai dokter anak untuk ke ibunya. Jadi mudah-mudahan ke depannya setelah keluar dari rumah sakit, Kiki juga sama keluarga ya memang terus bersemangat untuk mendampingi si ibu dan bayi supaya mereka sehat. Kalau Aisyah sendiri seperti apa Mas Andri? Tidak Aisyah semangat banget. Waktu itu kan dia hadir pas hari kedua ya. Hari kedua itu dia kayak ngeliat, kayak nyebutnya buat kaya ya. Biasanya tuh kayak dia udah rambut, terus dibikin, main kakinya dibikin, kayak dia excited banget ngeliat adiknya gitu. Ada cemburunya nggak sih? Enggak. Tapi Dia malah kayak seneng banget gitu. Karena waktu itu pas lagi hamil pun kan Aisyah tuh suka kayak lus-lus perutnya, bikin kayak cium-cium perutnya. Pas lahir dia kayak seneng banget gitu. Berarti dipanggil Khaira? Kayak. Kalau saya itu sama kamu panggilannya apa? Panggilan Ayah Bunda. Kalau aku panggilnya papi, Kiki panggilnya bunda. Kenapa tuh? karena lahir di bunda ya. Wajahnya mirip siapa wajahnya? Timbangannya apa Pak? Panggilannya itu? Enggak, karena kita ingin cari apa ya yang bagus, Yang beda. yang beda aja gitu. Nah, Wajah mirip siapa nih? Udah kelihatan. wajah kalau kata orang ya, hidungnya dari titik rautnya itu mirip Kiki, katanya hidungnya mirip aku ada gitu. Mungkin bisa lihat di sana, mungkin mirip kemana. ada momen skin to skin sama baby sendiri, kakak perasaan gimana tuh? Ada pas perasaan pertama kali skin to skin ya, kayak ya seneng banget gitu loh, kayak ngerasa oh ini anak yang kita tunggu gitu. Pas lahir pun kayak ngerasa nyaman, kayak ngerasa tenang gitu loh pas proses skin to skin itu. Terus kayak dengar tangisan anak pertama itu kan kayak ya mungkin yang udah punya anak tau lah rasanya gimana gitu ya, seneng, terharu kayak gitu.
kan dokter Tiwi pun kan nyaranin untuk anak baru lahir skin to skin ke ibu dan ke bapak juga. Diazanin persis di Ya, dada. diazanin persis dada gitu. Ada ibunya. Ada ibunya. Tapi ada momen untuk ke Aisyah sendiri nggak kak, skin to skinnya gitu? Apa? Ada momen gendong Aisyahnya gendong atau apa gitu? Enggak. Kalau Aisyah gendong masih kecil kan, enggak apa, belum tahu cara menggendong yang bagus untuk baby mana gitu. Kamu sempat gugup nggak sih, kan ini pertama kali baru lahir terus sekian untuk memegangnya, gimana nih? Iya, gugup sih pasti ada ya, tapi udah latihan. iya. Kayak dokter Del udah ngasih ini, nanti kalau gendong anak tuh kayak gini ya, jangan pegang ini, Di sini jangan pegang pakainya ini ya. lengkap, saat Iya. belajar gendong juga Jadi pas pertama kali gendong dokter ini udah ngarahin, nih kamu gendong kayak gini, ya udah kita pegang, jadi pede aja gitu. Ya, jadi empuknya hilang langsung pas gendong anak. Iya. Mas, nanti mungkin kedepannya akan mengurus babynya ini mau pakai baby sister atau gimana? Baby sister sebenarnya udah ada ya, tapi kan saya sama Kiki itu lebih fokus, kita kembali berdua anak, kita harus tahu bagaimana bisa kembang anak. Kalau nyusu itu babysitter cuma pendamping. Iya. Memang.